Salam dan bahagia Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Hendrikus SPDK. Saya adalah guru coding dan kecerdasan artifisial di SMP Sion Timika, Papua Tengah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Agustus 2025, saya mendapat penugasan dari kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan keahlian khusus KKA dari Kemendikbud dan juga LTP Mitra Edukasi Indonesia. Pelatihan ini membuka wawasan saya bahwa kurikulum coding harus bertransformasi. Berbekal ilmu tersebut, saya mendapat tanggung jawab besar untuk melakukan pengimbasan dan transformasi pembelajaran KKA di SMP Sion. Saya menyadari ada tantangan besar bagi siswa kami di SMP Sion, karena siswa kami adalah digital native yang rentan terhadap konten palsu, khususnya deepfake. Siswa kami adalah konsumen pasif, tidak memiliki literasi digital kritis untuk menghadapi AI generatif. Kondisi ini membuat saya harus bertransformasi. Pembelajaran tidak hanya sintaksis kode, tetapi tentang etika dan analisis AI. Transformasi ini saya wujudkan melalui pembelajaran KKA, materi deepfake, dan etika AI generatif dengan pendekatan mindful, meaningful, dan joyful learning. Intinya, saya sebagai seorang guru mengubah kelas coding menjadi pusat literasi digital kritis. Kami menjalankan 3 tahapan LKPD yang progresif. Pertama, siswa menganalisis deepfake secara manual. Kedua, mereka membandingkan deteksi manual dengan tools online. Dan yang ketiga, mereka melakukan refleksi etika dan menciptakan panduan deteksi hoax. Berikut ini kilas balik pembelajaran yang sudah kami lakukan di kelas coding SMP Sion. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ajaib. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar materi KKA kita, etika dan resiko deepfake dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita menggunakan AI ya. Mengapa penting untuk kita memeriksa konten digital sebelum kita mempercayainya? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Angel. Angel boleh berdiri supaya kelihatan lebih semangat. Kenapa kita perlu memeriksa konten digital sebelum kita percaya? Jadi kita harus memeriksa konten digital sebelum percaya agar kita terhindar dari penyebaran informasi yang palsu. Karena konten digital dapat dengan mudah disebar dan dipercaya oleh banyak orang tertentu. Penting untuk kita memeriksa konten digital sebelum percaya. Oke, tepuk tangan untuk Angel. Aktivitas selanjutnya yaitu guru menjelaskan tujuan dari deepfake, cara-cara pembuatan deepfake, dan di akhir daripada guru menyampaikan materi, siswa melakukan praktek langsung untuk menguji manfaat deepfake dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk hal positif maupun negatif secara individu maupun secara kelompok. Luar biasa. Nah, Galang sudah selesai ini ya. Kalian perhatikan, dia sudah jadi seorang polisi yang luar biasa. Kita akan bagi kalian dalam 2 kelompok untuk kalian menganalisa gambar yang real dan gambar yang palsu lewat secara manual 2 tahapan ya. Secara manual dan secara sistem pakai aplikasi, pakai AI detektor ya. Sudah selesai diskusinya? Oke, kita akan presentasi kelompok. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 yang akan presentasikan. Rich, sebagai ketua kelompok bertanggung jawab. Silakan Rich. Untuk LK pertama, mengamati secara manual. Oke, Rich baca hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Gambar yang pertama kita temukan yaitu proporsi tubuh agak aneh, mata yang tidak simetris, tangan bengkok, tidak memiliki, ada juga yang tidak memiliki kaki. Oke. Setelah kalian belajar materi hari ini tentang deepfake ya, deepfake itu mau tidak mau sudah ada bersentuhan dengan kalian, sadar atau tidak sadar ya. Bahkan banyak gambar, berita-berita yang bisa diedit. Nah, pelajaran apa yang kalian bisa pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Jadi yang saya pelajari terutama pada hari ini yaitu deepfake memang memiliki banyak manfaat bagi kita, tetapi juga memiliki banyak dampak negatif. Tetapi teknologi tetaplah teknologi dan itu telah mau tidak mau kita harus berdampingan dengan teknologi. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengurangi dampak negatif dan kita ambil saja sisi positifnya gitu.
Oke, terima kasih. Terus yang paling menarik nih dari pembelajaran hari ini, praktek apanya? Untuk saya sih seperti kita bisa membuat gambar dari AI seperti misalnya seperti seragam tentara, polisi dan lain-lain, itu menurut saya menarik sih. Oke, terima kasih Gera sudah mewakili. Jadi memang dengan teknologi yang semakin canggih, defect tidak menghalangi kita untuk berkreativitas tanpa batas ya. Tetapi hati-hati dalam menggunakan defect karena bisa mendapatkan sanksi hukum ya. Inovasi pembelajaran KKA ini diakui membawa perubahan signifikan di lingkungan sekolah kami SMP Sion. Mari kita sama-sama dengarkan testimoni dari rekan sejawat saya yang ada di SMP Sion tentang manfaat materi defect dalam pembelajaran KKA di SMP Sion. Halo, saya Dan Firdani, guru coding di SMP Sion Timika. Sebagai guru coding, kami menyadari adanya tantangan besar siswa kami adalah konsumen konten yang pasif, sangat rentan terhadap hoax dan manipulasi dari AI generatif. Namun Bapak Henrikus membawa perubahan yang luar biasa. Modul etika dan risiko defect yang beliau rancang benar-benar transformatif. Beliau berani membawa materi deep learning tingkat tinggi ke jenjang SMP. Metode beliau tidak hanya mengajar teknis, tetapi juga menanamkan literasi digital kritis dan etika AI secara mendalam. Kami melihat dampaknya langsung. Siswa tidak hanya tahu cara kerja deepfake, tetapi mereka kini mampu menganalisis dan menghasilkan panduan untuk mendeteksi konten palsu. Ini adalah lompatan besar dalam kesiapan digital mereka. Ini adalah inovasi kurikulum yang sangat kami butuhkan di SMP Sion. Saya sangat mendukung Bapak Henrikus di kategori guru transformatif Anugerah GTK. Praktik beliau telah mengubah cara siswa kami berinteraksi dengan AI. Beliau adalah guru yang menciptakan standar baru dunia pendidikan coding. Selain dari rekan guru, dampak terbesar juga ternyata datang dari siswa yang sudah belajar materi KKA defect. Inovasi ini terbukti berhasil mengubah pola pikir mereka dari konsumen menjadi analis yang beretika. Mari bersama-sama kita juga dengarkan langsung perwakilan dari siswa tentang hasil yang mereka peroleh manfaat pembelajaran KKA materi defect di sekolah. Halo, saya Angela Siagian, kelas 9 dari SMP Sion. Sebelum belajar mengenai deepfake, biasanya saya melihat konten digital di media sosial itu biasa-biasa saja. Saya tidak pernah berpikir bahwa mungkin saja konten itu adalah palsu. Karena kami sebagai anak SMP biasanya cenderung lebih mudah percaya. Tetapi, semenjak adanya kelas KKA dari Sir Henrikus, itu sangat-sangat mengubah cara saya dalam berpikir. Modul pembelajaran KKA ini sangat-sangat keren, karena kami bukan cuma membahas tentang teori, tapi kami diajarkan bagaimana cara AI generatif itu bekerja, bagaimana cara menganalisis kejanggalan manual, dan membandingkan menggunakan tools deteksi. Dan yang paling penting adalah kami belajar mengenai resiko etika dan bagaimana deepfake itu merusak orang lain. Oleh karena itu, proyek pembuatan panduan deteksi hoax itu menjadi sangat berharga bagi kami, dan kami dapat membagikannya kepada teman-teman lain yang berada di luar sekolah. Oleh karena itu, kami sangat bangga dan kami sangat beruntung juga tentunya, karena kelas KKA SMP Sion sudah selangkah maju ke depan. Terima kasih kepada Sir Henrikus yang sudah mengajari kami menjadi warga digital yang beretika. Praktik ini adalah bukti nyata bahwa guru coding di Papua Tengah menjadi guru transformatif. Kami tidak hanya mengajarkan kode dalam pembelajaran KKA atau pembelajaran coding, tetapi kami berhasil menghasilkan lulusan yang memiliki profil keterampilan abad ke-21. Melalui pembelajaran KKA modul defect ini, siswa kami di SMP Sion memiliki literasi digital kritis yang kuat. Mereka memiliki kesadaran etis tentang AI yang bertanggung jawab, dan mereka memiliki kemampuan berpikir komputasional untuk analisis data dan konten. Kami berhasil menanamkan karakter bernalar kritis dan berakhlak mulia di tengah tantangan disinformasi defect. Saya berkomitmen untuk mengimbaskan modul transformatif ini kepada rekan guru lainnya di Mimika dan Papua Tengah. Terima kasih.